nih kabarnya weekend kali ini? Sumpek gak sih sama kota Jakarta? Tenang aja, kali ini Bumiku 1 hijrah nih ke Bogor. Dan pas banget, seperti yang di belakang, sedang ada Bogor Organic Fair yang ketiga. Dan kali ini nih di Bogor Organic Fair ini juga ada Festival Herbal Indonesia. Ya Sobat Bumi, kayaknya seru banget ya, nggak hanya organik aja tapi herbal juga dibahas nih di Bogor Organic Fair kali ini. Kira-kira bakal seseru dari Bogor Organic Fair yang tahun lalu nggak sih ya? Dan ada booth apa aja di sini? Penasaran? Makanya tetap stay ya sama Nadia, kita jalan-jalan di kawasan Bogor Organic Fair. Yuk! Sobat Bumi, buat kamu yang hobi makan, pernah nggak perhatiin pangan yang kamu konsumsi? Apa jenisnya, dari mana dan bagaimana dampaknya bagi lingkungan? Makanan dan lingkungan, ternyata pangan yang kita makan berpengaruh Sobat Bumi terhadap lingkungan. Pangan nabati berupa sayur dan buah ternyata lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan pangan hewani. Budidaya sayur dan buah memakan waktu yang lebih pendek jika dibandingkan dengan pangan hewani yang berasal dari hewan ternak. Selain itu, Sobat Bumi, budidaya pangan nabati hanya memerlukan sedikit sumber daya air jika dibandingkan dengan ternak hewan yang menguras sumber daya air dan pakan. Beternak juga menghasilkan gas metana yang tergolong dalam gas rumah kaca penyebab pemanasan global. Pangan nabati hasil budidaya organis tentunya lebih ramah lingkungan. Data dari Soil Association pada 2009, pertanian organis dapat menyerap 11% gas karbon dioksida yang dihasilkan dari aktivitas warga dunia. Nah, budidaya sayur dan buah organis tidak menggunakan pestisida dan pupuk kimia sintesis yang berbahaya bagi lingkungan. Proses budidaya ini, Sobat Bumi, hanya mengandalkan alam dan manusia sebagai pembudidaya. Sistem organis tak hanya sebatas pada budidaya yang tidak menggunakan bahan kimia, melainkan lebih luas. Sistem ini pun mengharuskan fair trade atau perdagangan yang berkeadilan. Tidak boleh ada satu pihak pun yang dirugikan. Misalnya penjual atau trader menjual harga yang tinggi sekali dibanding harga yang ia beli dari produsen langsung. Hal penting lainnya nih Sobat Bumi, dalam sistem organis ini, produk organis haruslah lokal dan pastinya dari benih lokal. Ini penting bagi kelestarian keanekaragaman hayati dan keberlanjutan kelestarian lingkungan. Secara sederhana, organis berarti kembali kepada sistem dan cara budidaya pangan zaman dahulu, karena organis adalah warisan. Sobat Bumi, terkait organis dengan warisan, Aliansi Organis Indonesia tahun ini menggelar lagi Bogor Organic Fair ketiga dengan tema Organic as Indonesia Heritage. Makin sering diadakan, makin banyak yang tahu produk organis dan makin ramah lingkungan pangan yang kita konsumsi. Simak ya di episode ini. Kalau BOF1 saya kira itu awal dari sebuah event, maksudnya kita pengen capaiannya waktu itu kita pengen dapat banyak dukungan dari semua pihak yang ada di Bogor khususnya, kemudian juga di luar Bogor, juga anggota AOI, Aliansi Organis Indonesia. Nah yang ketiga ini harapannya sudah bisa selain perdagangannya tercover di pameran ini, tapi juga sudah bisa melibatkan banyak pihak dan cukup kena di tingkat masyarakat untuk sosialisasi pertanian organik. Mimpi besar kita adalah kita bisa jadi salah satu bagian event internasional organik terbesar di dunia. Iya, sebetulnya idenya sederhana. Jadi ketika bilang Indonesia itu kalau kata saya kaya dari segi budaya, kemudian sumber daya manusia, sumber daya alam, saya kira sangat beragam dan kaya sekali. Dari situ kemudian saya coba angkat bahwa ada budaya lokal yang menurut saya menarik untuk terus diingatkan dan digali gitu. Saat ini itu kita sudah keluar jalur gitu. Jadi harapannya kemudian kita kenalkan lagi, kita sosialisasikan dan kita ingatkan lagi masyarakat, itu mereka lebih paham gitu terkait dengan pertanian organik dan juga herbal Indonesia gitu. Kegiatannya ada macam-macam ya, karnaval delman dan talk show. Booth sekarang kita bertambah, ada sekitar 44 peserta. Tapi sekarang jauh lebih variatif.
saya kira lebih ke filosofis ya. Kalau ditemukan di pasar bolehlah bahwa tidak ada mengandung kimia dan GMO di dalam produk tersebut. Tapi ketika bicara mengenai organis itu maka akan bicara mengenai bahwa kita tidak bisa egois dalam memperlakukan alam ini gitu. Bahwa kita harus ramah lingkungan, harus ya bersahabat dengan mereka sehingga kita sama-sama diuntungkan mengelola pertanian dengan baik. Ya Sobat Bumi, di Bogor Organic Fair ketiga kali ini kan membahas tentang organik dan herbal. Nah pas banget nih, sekarang Ade lagi berada di salah satu booth herbalnya. Gimana kalau kita langsung tanya aja dengan ibu yang ada di sini? Ya baik ibu, bisa diperkenalkan namanya ke Sobat Bumi dan ini sebenarnya booth apa sih? Nama saya Irma, saya mitra dari klinik booth ini. Booth ini adalah Mahkota Dewa Indonesia. Jadi kita berbahan baku herbal untuk pengobatan. Baik Bu, sebenarnya herbal itu apa sih Bu? Mungkin Sobat Bumi pengen tahu herbal itu seperti apa? Herbal itu sebetulnya kalau zaman dulu kita kenal dengan jamu kan ya. Cuma herbal itu bisa berbentuk kapsul, jamu, racikan. Sama fungsinya untuk pengobatan. Ya Sobat Bumi, sekarang Nadia udah ada di booth berikutnya nih, yaitu di Museum Pertanian Organik Indonesia. Kira-kira ada apa aja ya di Museum Pertanian Organik Indonesia ini? Yuk ikutin Nadia yuk! Nah buat Sobat Bumi nih, pasti pengen tahu ya benih-benih padi lokal kita itu ada apa aja sih? Nah kebetulan nih ada contoh-contohnya nih. Mulai dari yang deket Nadia ini ada bulir padi namanya Dali Sobat Bumi. Nah nama padinya ini Dali atau Jalu Uwe. Nah di sini Sobat Bumi bisa ngeliat ya, ini bulir padinya, terus ini tangkai malai, ini leher malai, dan ini cabang malainya. Nah ini dia habitatnya ini di gunung Sobat Bumi, kalau yang jenis padi Dali ini. Nah di sampingnya ini ada pare using, nah namanya lucu ya Sobat Bumi ya. Nah ini nih asal desanya di Muara Payang. Nah sifat-sifat lainnya ini ya Sobat Bumi ya, ini seluruh kulit gabah ini berbulu, nih Sobat Bumi bisa lihat nih. Dan rasa nasinya pun juga pula. Nah Sobat Bumi, dari sekian banyak jenis padi di sini, Nadia tertarik banget nih dengan jenis padi yang Bura Uyam. Kenapa? Karena jenis padi ini asal desanya adalah Putak atau Kutai, dan kita tahu itu adalah daerah di Kalimantan. Nah kalau Sobat Bumi tahu nih, kebetulan Nadia juga orang Kalimantan. Di sana itu tanahnya tanah gambut Sobat Bumi, susah jika ingin menanam seperti padi. Namun ternyata ada juga nih padi di sana, yaitu Bura Uyam. Dan dia tuh rasa nasinya pulen juga loh Sobat Bumi. Nih. Nah untuk benihnya nih Sobat Bumi nih, ini warnanya hitam, ini adalah kacang jenis koro. Nah ini nama latinnya adalah Tephrosia sp. Nah kalau ini Sobat Bumi ya, fungsinya ini untuk penyubur tanah atau pupuk hijau. Nah ini menarik banget Sobat Bumi, putih warnanya. Ini adalah jenis benih buncis Sobat Bumi. Dia nama latinnya Phaseolus vulgaris. Kita beralih ke, nah ini Nadia nemuin ini unik banget Sobat Bumi. Ini namanya benih orok-orok roncongan. Nah dia bentuknya seperti ini nih, kecil-kecil, butirnya warna orange campur coklat. Dia biasanya untuk penyubur tanah. Dan ini Sobat Bumi pasti udah nggak asing lagi ya, ini kacang merah perdu. Nih. Nah terus yang ini Sobat Bumi, siapa sih yang nggak tahu ini adalah benih jagung, dan ini semuanya di sini lokal Sobat Bumi. Ya nama latinnya adalah Zea sp. Dan Sobat Bumi, di Museum Pertanian Organik Indonesia ini ternyata Nadia menemukan peta Indonesia nih. Ternyata ini merupakan sebaran produk organik. Baik Sobat Bumi, sekarang Nadia udah ada di booth Fem Home Organik. Nah sekarang biar lebih Sobat Bumi tahu lagi ini booth apa sih, kita langsung ngobrol aja ya.
Halo Ibu. Baik, silakan perkenalkan diri ke Sobat Bumi dan ini sebenarnya booth apa sih? Ya, iya, ini Saya buat pegang. Farm Organic Home. Ini mengenai memperkenalkan kepada halayak yang mengenai urban farming. Di rumah ataupun di apartemen itu tidak ada kata tidak bisa menanam. Tidak punya tanah, tidak ada kita kata tidak bisa menanam. Tidak punya pembantu yang tidak bisa menyiram, tidak ada kata itu. Semua bisa kita akalin, kita pakai alat, kita pakai inovasi. Kalau menurut Ibu sendiri nih ya, dan Sobat Bumi juga pastinya pengen tahu, bagi Ibu apa sih pentingnya kita menanam organik ini? Sangat penting ya. Pertama kita untuk menyehatkan lingkungan, kemudian menyehatkan keluarga sendiri. Kalau buat ibu-ibu mengurangi budget. Karena kita tahu organik tuh mahal ya Bu ya, tapi bisa disiasati dengan seperti ini. Iya. Baik ya Bu ya, nih di depan sudah ada tanaman, kayak lucu banget nih ya, seperti kayak terasa. Ini apa sih Bu? Ini sebetulnya miniatur dari tanaman sayur. Jadi tanaman sayur itu tidak melulu dipakai dimakan sebagai untuk kesehatan, tapi bisa juga dipakai buat hiasan. Jadi tidak melulu yang namanya tanaman hias ya, yang dipakai tanaman bunga, tanaman sayur juga ini juga bisa. Nah, tapi di sini juga kita memperlihatkan bahwa yang namanya kita menanam tuh tidak boleh satu tempat tuh satu macam tanaman. Harus berbagai macam. Harus berbagai macam. Itu yang namanya polikultur ya. Polikultur, kenapa ada polikultur? Itu salah satu penanggulangan hama terpadu namanya. Nah kalau Sobat Bumi lihat ya, lucu banget nih ya cara bercocok tanamnya digantung seperti ini. Kita langsung tanya aja yuk. Bu, ini apa ya Bu ya, lucu banget nih. Ini kita namakan vertikultur ya, menanam secara vertikal. Jadi bisa macam-macam, bisa seperti ini, bisa juga pakai pralon ya, diberdirikan pralonnya, bisa ditempel juga. Nah ini salah satunya aja. Ini mensiasati kalau dia tidak punya lahan. Jadi bisa dikatakan lahannya sempit, bisa kita menanam, masih bisa. Ada tembok yang bisa buat digantung-gantung, masih bisa kita. Jadi nggak ada alasan ya Bu ya kalau nggak ada lahan. Nah Sobat Bumi, sekarang Nadia ada di booth klinik arsitektur rumah organik. Nih kalau Sobat Bumi lihat di sini ada blackboard ya, ada berbagai konsep nih. Penasaran kan? Langsung aja kita ngobrol sama kakaknya yang ada di samping Nadia. Ya halo Kak, mungkin bisa perkenalkan dulu ke Sobat Bumi yang ada di rumah. Dan ini sebenarnya booth apa dan isi dari blackboard ini apa? Jadi booth ini sebenarnya terdiri dari banyak organisasi, beberapa organisasi yang gabung jadi satu. Terus konsepnya itu adalah organic in daily life. Jadi bagaimana kita hidup sehari-hari dengan produk-produk atau dengan tata cara yang organik. Nah kebetulan saya ini dari arsitek komunitas yang basisnya itu di Yogyakarta. Terus kita mengangkat klinik arsitektur rumah organik gitu. Ya rumah organik. Jadi untuk nyambungin ke rumah organiknya itu akhirnya kita mengangkat satu konsep yaitu semangat lokalitas dan konsep rumah tumbuh. Jadi analogi tanaman organik dan rumah yang organik itu akhirnya di-combine jadi satu sehingga kita keluar dengan konsep menggunakan material-material lokal. Iya Kak, ini jelas ini organic for daily life. Coba Kak tolong. Ya, jadi karena udah disusupin arsitektur, jadi akhirnya konsepnya itu ya kita bikin maket rumah, terus tunjukin kira-kira produk-produk organik itu bisa digunakan di bagian rumah mana aja. Misalnya kayak nomor 1 ini dapur itu ada pengolahan sampah keranjang Takakura. Terus yang ruang 2 adalah ruang cuci. Oh, ruang cuci apa di situ itemnya? Terus kita lihat sabun lerak. Jadi sabun lerak itu ya pengganti deterjen, jadi lebih ramah lingkungan. Terus lokal juga. Terus di kamar tidur ada apa? Ada lotion anti nyamuk yang dari minyak nimba. Terus akhirnya di kamar mandi ya sabun mandi, shampoo, lotion ya pakai produk yang organik juga gitu. Oke Kak, ini Nadia lihat ada material pengganti semen konvensional ya. Bisa ditolong jelasin nggak Kak yang ada di sini? Ya, jadi ini sebenarnya inspirasinya itu lihat waktu bantuin warga Merapi pasca erupsi 2010. Jadi di sana itu
masyarakat itu masih menggunakan campuran pasir, kapur, sama pecahan batu bata merah untuk melekat-rekatkan batu-batuan dinding rumah gitu. Oh, akhirnya kita bilang, oh iya ternyata memang nenek moyang kita itu dari dulu udah memakai material yang yang lokal begitu, nggak pabrikasi kan. Nah, untuk yang di bawah ini ya ada lantai ini seperti pecahan digabung-gabungin gitu ya. Ini gimana sih Kak ini? Ya. Ini sebenarnya dari material keramik bekas. Jadi kita hunting. Kan biasanya kalau orang bangun rumah tuh yang sisa-sisanya itu yang pecah-pecahan yang nggak cocok itu dibuang aja. Jadi kita kumpulin daripada ada jadi limbah yang nggak digunakan. Akhirnya kita kumpulin terus ya dicobalah dirangkai. Misalnya jadi bentuk daun kayak gitu. Biar dia berguna kembali gitu, reuse. Makasih ya Kak ya. Nah Sobat Umi, setelah jalan-jalan nih di Bogor Organic Fair, nah sekarang berada di booth Agato dan kebetulan sudah ada bapaknya di samping Nadia. Kita langsung ngobrol-ngobrol lagi ya. Halo Pak. Halo. Perkenalkan namanya dan ini booth apa? Ya, terima kasih. Nama saya Andreas, saya dari booth kami itu adalah dari Yayasan Bina Sarana Bakti. Mungkin orang lebih kenalnya dengan Agato Organik. Jadi kami memang bergerak di bidang sebenarnya awalnya itu kami tidak jualan sayur sebenarnya, karena awalnya itu kami concern, pendiri kami yaitu Pater Agato itu concern dengan perlindungan alam, konservasi alam, juga dengan ide organis. Salah satunya adalah mengkonsumsi produk-produk organis dan bertani secara organis juga. Baik Pak, langsung aja nih udah penasaran juga Sobat Bumi tentang produk-produk di sini. Ya, di sini kita ada sayur kemas. Ini adalah namanya selada siomak. Juga kita tidak selain dengan sayur juga, kita juga ada ini ada wortel, kita juga ada olahannya juga seperti ini. Kita mengusahakan adalah tape organik. Jadi singkongnya ubi kayunya kita tanam secara organik juga, dan kemudian penanganannya juga kita tidak melibatkan bahan kimia tambahan apa selain hanya ragi saja. Nah Sobat Umi udah saksiin kan dari tadi semua nih yang ada di Bogor Organic Fair ini semuanya organik dan pastinya organik di negara kita Indonesia. Nah banyak nih gerakan-gerakan organik lainnya yang ada di seluruh dunia. Mau tahu seperti apa gerakan organiknya? Saksiin ya di segmen Berita Lingkungan yang satu ini. Sobat Bumi, ditambah lagi ya infonya tentang produk organis yang ada di dunia. Pertama, Desa Corons-Provence, Prancis yang populer dengan desa tempat tinggal Angelina Jolie dan Brad Pitt ini telah menetapkan sebagai desa organis. Organis di Prancis lebih dikenal dengan kata bio. Sekolah di desa ini telah menetapkan 1 hari organis dalam seminggu. Siswa diberi makan berupa pangan organis berupa tomat, kacang polong, dan roti. Bahan pangan organis dihasilkan dari petani lokal tanpa impor. Hasilnya 25% pangan di desa ini telah organis. Kedua, Samia Mumtaz dari Dali Earth Food berusaha menghidupkan kembali metode tradisional budidaya pangan organis di Pakistan. Produknya berupa minyak goreng organis Sobat Bumi. Minyak zaitun dan minyak biji mustard organis ini dihasilkan dari proses penggilingan biji yang didorong dengan unta. Ketiga, Uganda. Satu negara di Afrika telah mengembangkan produk organis. Produknya berupa buah nanas. Gerakan Nasional Petani Organik Uganda atau Nogamu telah membudidayakan nanas organis. Nanas ini memberikan keuntungan bagi mereka karena memiliki nilai jual yang lebih tinggi dibanding nanas non-organis. Nah, nanas organis ini seharga 600 shilling Sobat Bumi, sedangkan non-organis 200 shilling, 3 kali lipat lebih besar. Keempat, selain untuk pangan, produk organis dapat berupa perawatan tubuh. Toronto's Novo Spa menyediakan produk perawatan dari bahan organis.
Bahan-bahan organisnya yaitu blueberry, kedelai, delima, alpukat, almond, dan minyak bunga matahari. Bahan organis ini dipilih karena mengandung nutrisi dan antioksidan yang bagus bagi kulit. Sebanyak 250 klien per minggu menggunakan produk perawatan tubuh berbahan organis. Terakhir, ada resor organik di Kanada. Grail Spring di Bancroft, Ontario, Kanada adalah resor organis. Organis di sini berarti kembali ke alam. Para pengunjung kembali dekatkan dengan alam dengan aktivitas seperti menunggang kuda dan yoga. Pengunjung di sini dapat merasakan liburan spiritual, beristirahat dari kehidupan yang sibuk. Nah, resor terdiri dari 13 kamar dan 2 tenda atau kabin yang terletak di hutan. Tak lupa, makanan organis disediakan oleh chef masakan organis yaitu Crystal Woodco. Sahabat Bumi, begitu banyak potensi dan inspirasi yang didapat dari organis ya. Ada ide lain? Perannya besar. Pertanian penuh dengan input kimia sudah terbukti merugikan. Tanah selalu menuntut asupan kimia yang jauh lebih besar. Kedua, efeknya bagi petani. Pestisida, herbisida itu jelas-jelas merugikan kesehatan petani gitu. Nah, dengan organik ini harapannya mulai dari petani yang sehat, mulai dari gaya hidup petani yang sehat, maka berpikir akan sehat dan menghasilkan lingkungan yang sehat. Tidak hanya berkunjung, maksudnya saya kira banyak didapat ilmunya di dalam pameran ini. Serta yang ada di stand yang ada sekarang ini saya kira punya banyak cerita mengenai bagaimana mereka hidup organik. Jadi harapannya anak muda atau peserta yang datang itu bisa mempelajari lebih dalam dan bisa mempraktekannya di kehidupan sehari-hari dan bisa menularkannya kepada teman-temannya gitu. Oke, ya saya kira cukup sederhana, dilakukan dari diri sendiri dan saya kira untuk Sobat Bumi tetap jaga semangatnya, bisa mencintai Indonesia dan pertanian organik yang ada di Indonesia. Ya Sobat Bumi, akhirnya selesai juga nih Nadia jalan-jalan di Bogor Organic Fair ketiga. Nah Sobat Bumi, dari temanya nih ya, organik warisan budaya. Sesuai banget nih ya kalau Sobat Bumi taunya cuma hanya sekedar makanan, ternyata sekarang udah berkembang nih. Seperti tadi ada klinik arsitektur rumah organik. Nah Sobat Bumi bisa menerapkan tuh organik for daily life, yang mulai dari dapurnya pakai barang-barang organik, terus untuk sabunnya, sabun organik juga. Udah banyak banget ya bisa kita aplikasikan di hidup kita selain makanan. Yap, buat Sobat Bumi jangan lupa ya follow Twitternya Bumiku1 di @bumiku1.tv. Tunggu loh komen-komennya dan saksikan terus nih ya episode-episode menarik lainnya Bumiku1 setiap hari Minggu jam 3:30 di Dai TV pastinya. Oh gitu, Nadia pulang dulu ya Sobat Bumi ya. Sampai ketemu minggu depan. Bumiku1 lestarikan selalu. Dadah!